Selamat pagi, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua dan Pak Yoga. Untuk em, pertemuan pada kali ini saya akan membahas tentang remedial pH fisika yaitu tentang vektor dan juga GLBB, GLB, GVA, GVB dan teman-teman lainnya. Baik, untuk nomor pertama kita langsung saja ke soalnya ya. Nah, di sini kita mendapatkan ada 4 pernyataan. Yang pernyataan pertama adalah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 5 sekon. Jadi pernyataan pertama adalah Tmax sama dengan 5 sekon. Kita balance ya. Terus untuk yang kedua adalah VT-nya adalah 50 meter per second. Kenapa VT? Karena dia bilang bahwa kecepatan bola saat mencapai dasar gedungnya. Nah, terus untuk pernyataan yang ketiga adalah Hamax. Hamax jika dihitung dari dasar gedung. Jadi ini bisa menjadi H total ya. Atau mungkin Hamax jadi H total. Dan untuk pernyataan yang keempat adalah T dari seluruhnya adalah 12 sekon. Kita sudah mendapatkan ini ya teman-teman. Kurung dulu. Nah, kita cari diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahuinya di sini adalah dia adalah gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, dia H gedungnya adalah 30 meter per second. Oh ya, maaf. Tadi saya lupa memberitahukan bahwa ini saya mengerjakan di sini ya. Jadi saya menggunakan tab Barda. Jadi bukan Barda yang mengerjakan. Nah, oke. Maaf. Kok H gedungnya 30 meter per second? H gedungnya adalah 80 meter. H gedungnya 80 meter. Dan V0-nya adalah 30 meter per second. Nah, gaya gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat. Nah, kita langsung aja ke pernyataan pertama. Tmax sama dengan 5 second, apakah dia benar atau tidak? Bagaimana kita menghitungnya? Nah, untuk menghitung Tmax itu kita bisa menggunakan rumus GVA yang pertama, yaitu VT sama dengan VO dikurang G dikali T. Ya, nah, jadi VT-nya ada 0, V0 G dikali T, GT-nya pindah ke kiri, dan V0 tetap. Lalu karena kita mencari Tmax, G-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi V0 per G. Nah, T sama dengan V0 per G. Ini adalah rumus untuk menghitung Tmax ya. Nah, kita menggunakan rumus itu di samping kanan sini. Jadi T sama dengan V0 per G. V0-nya ada 30 meter per second dan G-nya adalah 10. Jadi kita bisa menghitung bahwa Tmax-nya adalah 3 sekon. Nah, jadi pernyataan pertama apakah benar salah? Salah ya teman-teman. Nah, untuk pernyataan kedua dibilang, maaf, pernyataan kedua dibilang bahwa
VT-nya adalah 50 meter per second. Tapi untuk menghitung pernyataan kedua ini, kita harus memerlukan haknya dulu. Nah, haknya kan kita nggak tahu. Maka dari itu, kita harus menghitung haknya dulu. Harus menghitung haknya. Hak atau bisa dibilang pernyataan ketiga. Oke. Rumus sebelumnya tapi rumus yang harus dipakai saat menghitung pernyataan dulu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G kali H. Nah, ini yang saya bilang tadi, H-nya itu kita tidak tahu. Makanya kita harus menghitung pernyataan ketiga dulu. Nah, pernyataan ketiga kita buat di bawah sini aja deh. Oke, pernyataan ketiga adalah H max sama dengan 125 meter. H max ini rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi 2 dikali G. 120 meternya, maaf, H max kita tahu, yaitu 120 meter. V0 juga kita juga tahu, yaitu 30 kuadrat. Dan tinggal dikali G atau 10. Nah, di sini tinggal 125, ini pindah ke kiri ya. 2 dikali 10, ini langsung saja 20. Lalu 30 kuadrat adalah 900. Sorry. Astaga. Kan kita mencari hamaks ya. Kok malah saya ini. Maaf ya. Gagal fokus, gagal fokus. Jadi 900 dibagi 20. 0 yang dicoret. 90 dibagi 2 adalah 45 meter. Ya, hasilnya 45 meter. Nah, ini yang bagian ambigu ya teman-teman. 45 meter ini itu dia bukan H total, maaf bukan H total. H max dari bawah gedung. Ini adalah H bola yang dilempar dari atas gedung. Atas gedung. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita mau mencari H total, rumusnya adalah H gedung tambah H bola ya teman-teman. H gedung yang kita tahu tadi adalah 80 meter dan H bolanya adalah 45 meter. Jadi hasilnya adalah 125 meter. Nah, coba kita cek ya. Pernyataan 3 125 meter bukan? Wah, bener. Sama nih. Berarti betul guys. Nah, baru kita bisa menghitung pernyataan kedua ini. Karena dia sudah di pucuk, karena kan kita lihatnya dari atas ya. Kalau kita lihat soalnya, kecepatan bola saat mencapai dasar gedung. Wah, berarti itu dari atas, dari Tmax. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dia maksimum, V0-nya 0 dong. Karena ya dia berhenti sesaat, baru dia turun lagi guys. Nah, jadi rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2 kali G kali H. Kenapa dia plus? Karena dia sekarang sudah menjadi GVB, gerak vertikal ke bawah. Nah, masukin aja VT kuadrat, yang saya bilang tadi V0 ada 0, tambah 2 dikali G dikali H. Ini langsung aja deh. Maaf. G-nya adalah 10, H-nya adalah 120 meter ya. Jadi VT 2500 sama dengan dari 2500 dia adalah 50 meter per second. Nah, benar gak nih?
Coba kita cek ya. Wah, benar nih. Berarti pernyataan 2 dan 3 adalah yang benar. Tapi jangan sampai situ. Kita juga harus menghitung yang keempat ya, teman-teman. Nah, oke. Yang keempat adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar gedung adalah 12 second. Jadi TE, saya bilangnya TE adalah 12 second. Nah, kita udah tahu bahwa tadi T max atau T untuk mencapai mencapai hak bola yang lempar gedung adalah 3 sekon, sama dengan 3 sekon. Maka kita tinggal mencari T jatuhnya ya, T jatuh. Nah, untuk mendapatkan rumus T jatuh ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi nih, ya. Kita bisa menggunakan H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Aduh, keluar. Nah, H-nya adalah 120. Oh, enggak, jangan dulu. Kita harus pindahin 2 sama G-nya. Nah, 2 dari bagi menjadi kali ya, jadi 2H. Lalu G-nya dari kali menjadi bagi, karena pindah ke kiri. Nah, jadi 2H sama dengan T kuadrat. 2H per G sama dengan T kuadrat. Nah, jadi persamaannya adalah 2H per G sama dengan T kuadrat. Ini ya, ini rumus yang dipakai untuk, kok masih ada T kuadratnya. Ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung T jatuh. Nah, yaudah, ini kita pakai di sini. T jatuh sama dengan akar 2 dikali H-nya tadi berapa? 120 meter, baru dibagi G. G-nya adalah 10. 2 kali 125 ada 250, dibagi dengan 10, tinggal coret-coret. Akar dari 25 adalah 5 meter. Sorry, 5 meter. 5 second. Nah, ini T jatuh dan T bola max. Nah, untuk mencapai T total adalah T max ditambah T jatuh ya, teman-teman. Berarti 3 sekon tambah 5 sama dengan 8 second. Nah, bener gak nih? Coba kita cek ya. Oh, ternyata dia 12 second pernyataan keempatnya. Berarti salah ya. Maka pernyataan yang benar, pernyataan benar adalah 2 dan 3. Oke, nomor pertama sudah selesai. Gampang kan? Nah, ini dia nomor 2 tuh lebih gampang ya, teman-teman. Belum mana nih? Nah, tuh. Oke. Di sini dibilang bahwa jika Arhan menendang bola dengan kecepatan awal 40 meter per second dan terbentuk sudut 60 derajat. Oke, kita tulis dulu yang jelas-jelas terlihat, teman-teman ya. V0 sama dengan 40 meter per second. Dan sudutnya atau bisa dipanggil theta adalah 60 derajat. Ya. Nah, dari sini dia disuruh menghitung tentukan kecepatan sesungguhnya saat melintas pada lintasan horizontal. Keywordnya di sini adalah lintasan horizontal. Lintasan horizontal berarti dia GLB ya. Ini, enggak. Ini adalah GLB. Nah, rumus dari GLB kan dia eh,
S sama dengan V dikali P. Namun kan kita sekarang mencari, sorry, sorry, astaga, lintasan horizontal ya. Berarti kalau eh, ini adalah ini ada gerakan parabola, maka rumusnya adalah Px sama dengan P0 dikali cos theta. Nah, P0-nya berapa? 40. Nah, terus cos theta, cos 60. Cos 60 itu berapa ya? Berarti dia kebalikan dari sinnya, dia adalah kebalikan dari sin 30 derajat, yaitu setengah ya. Sama dengan 20 meter per second. Udah deh, ini jawabannya. Nggak perlu lagi, karena dia cuma minta lintasan horizontal. Oke, next kita ke halaman 3. Oke, ketika Messi menendang bola dan akan diumpan ke jungkuk, Buset, sejak kapan Jungkook main bola, guys? Terbentuk lintasan bola yang mencapai titik tertinggi sebesar 5 meter. Oke, ini sebenarnya bisa digambar ya. Ini adalah, bayangin inilah kaki Messi lah ya, guys. Terus dia oper ke Jungkook. Oper ke Jungkook nih. Jungkook di sini. JK lah bilangnya JK. JK di sini ini Messi. Nah, dia, sorry, agak jelek ya. Nah, begini dia. Nah, ini adalah titik tertinggi H max sama dengan 5 meter. Terbentuk lintasan bola mencapai titik tertinggi sebesar 5 meter di atas permukaan tanah. Ini dia, permukaan tanah. Jika gesekan udara diabaikan, waktu yang dibutuhkan jungkuk menuju hingga bola tepat di ujung sepatunya berapa nih? Nah, sebenarnya di sini udah dikasih tahu. Clue answernya adalah 2 second nih. Tapi kita disuruh mencari bagaimana dia dapat 2 second gitu. Jadi ini adalah soal yang membuktikan apakah jawabannya benar 2 second atau tidak. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus yang di nomor satu tadi, gengs, yaitu H max sama dengan VO kuadrat dibagi 2 dikali G. Ya. Nah, di sini H max-nya ada 5, kita bisa lihat. 5 baru tadi pindah ya, pindah lagi. 2 dikali 10 sama dengan V0 kuadrat. Ya udah, ini tinggal 5 kali 2 10 dikali 10 lagi berarti 100 kan. Ya udah, berarti akar dari 100 adalah 10 meter per second. Nah, bukan sampai di sini ya guys ya. Itu cuma VO-nya. Kita disuruh mencari apakah T-nya itu beneran 2 detik atau tidak. Nah, ini sama lagi nih. Sekarang kita pakai rumus yang berbeda. Kalau tadi kan T jatuh. Ini tuh T untuk keseluruhannya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus 2 dikali VO dibagi 2 dikali G. Maaf, kok 2 dikali G? 2 dikali VO dibagi G. Jadi 2 dikali VO kayaknya berapa tadi? 10 meter per second. Terus ininya 10. Coret, coret. Dapat deh 2 meter per second. 2 meter per second. Astaga. 2 second. Nah, udah deh 2 second. Gampang kan? Oke. Halaman keempat kita. Oke. Nah, ini nih. Ini orang-orang juga bakal keliru nih, guys. Pada suatu hari terdapat pertemuan antara penyanyi internasional dan aktor terkenal dari Korea. Pada saat mereka menuju pertemuan tersebut, jarak lintasan total keduanya sampai lokasi ada 120 meter. Ini sebenarnya eh, soal kata-kata ya. Di sini dibilang bahwa jarak lintasan lintasan total keduanya sampai lokasi pertemuan ada 120 meter. Berarti
Oh tunggu, kita baca soal dulu. Keduanya dari arah yang berbeda. Bruno Mars melaju ke arah timur dengan kelaju 15 meter per second dan Lee Min Ho melaju ke arah barat dengan 10 meter per second. Ini arahnya sebenarnya nggak perlu di ini ya guys, diabaikan aja. Kalau kata aku sih diabaikan aja. Jadi kita tinggal eh S karena total jarak S1 tambah S2 sama dengan 125 meter. Ya. S1 tambah S2 ada 120 meter. Nah, ingat S itu apa guys? S itu adalah GLB. Adalah GLB atau jarak ya. Maaf, S itu adalah jarak, sorry. S itu adalah jarak. S itu adalah jarak dan dia ada di dalam GLB. Ya, dia ada dalam GLB. Nah, rumusnya dalam GLB adalah SV dikali T ya. Nah, kita tinggal itu nih, S1 P-nya tadi Bruno Mars adalah 15 meter per second. Jadi 15 dikali T, dia ada 15 T. Untuk S yang kedua adalah Lee Min Ho melaju ke arah barat dengan kelajuan dengan kelajuan 10 meter per second. Jadi tinggal 10 dikali T sama dengan 10 T. Nah, udah dapet nih 15 T sama 10 T. Waduh, gampang banget guys. Ini mah tinggal pertambahan biasa ya. Jadi ya 15 T tambah 10 T adalah 25 T. Terus 125 meter. Nah, yaudah ya, tinggal dibagi aja guys. 125 bagi 25 adalah 4 sekon. Astagfirullah. 4 sekon. Ya, 4 sekon. Betul ya guys, dia adalah 4 sekon. Eh, 4 sekon sih. 5 sekon. Belum lah, udah ini ya guys, maaf ya. Terus lanjut ke halaman terakhir. Halaman 5. Oke, di sini adalah em, soal vektor. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sudutnya, maaf, sudut ini ya terhadap sumbu X adalah sama dengan 60 derajat. Jadi kok theta sama dengan 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, berarti kita menggunakan rumus F1X sama dengan F dikali cos theta. Kalau misalnya kita mau menghitung Y, adalah F dikali sin theta. Udah, kita tinggal menggunakan rumus ini deh. Nah, terus ditanya, tentukan resultan gaya serta tentukan arahnya. Resultan itu guys, rumusnya adalah sigma fx tambah sigma fy. Udah ini. Habis itu baru tentukan arahnya ya guys. Kalau tentukan arahnya itu tinggal ya theta sama dengan tan min satu. Maaf. Mana ya? Ini penghapus. Dia adalah tan sama dengan sigma fy per sigma fx. Oke, kita udah tulis rumus-rumusnya, tinggal kita masukin angka-angkanya ya. Jadi kita
ini adalah vektor 3n, vektor 3n, dan ini vektor satu F1, sorry, gaya satu, gaya 2 dan gaya 3. Jadi F1 karena dia terhadap sumbu X, F1 kita hitung F1 X-nya ya. F1 X sama dengan F dikali cos theta. Nih ya, tunggu sini. Waduh, tinggal 10 detik guys. 10 detik, 10 menit. Oke, langsung aja kita gaskan. Jadi F-nya ada 3, cos-nya adalah 60 derajat. Berarti cos 60 derajat kita udah tahu ya guys. Garis tengah ini adalah 1,5 ton. Terus F1Y-nya. F1Y-nya sama dengan F dikali sin theta. Jadi 3 dikali 60 derajat. F dikali 3 dikali sin 60 adalah 3 dikali setengah akar 3 sama dengan setengah, satu setengah akar 3n. Nah, sebenarnya untuk F2X juga sama ya guys. Kita bikin F2X di sini aja. Gede banget. Kita bikinnya di sini aja. F2X sama dengan F dikali cos theta. Sama ya. eh, F-nya ada 3 dan cosnya juga sama 60 derajat. 3 dikali setengah sama dengan 1,5n. Terus F2Y-nya juga sama guys. F dikali sin theta sama dengan 3 dikali 6 F sorry 3 dikali sin 60 derajat. 3 dikali setengah akar 3 sama dengan setengah, satu setengah akar 3n. Nah, untuk yang F3 ini dia special case guys. Karena dia udah nempel di sumbu X. Nih, dia udah nempel di sumbu X. Jadi, sorry, kalau dia udah nempel sumbu X ya. Jadi guys, dia sama dengan F3X sama dengan 6N. Jadi FY-nya, F3Y-nya adalah 0. Nah, baru deh setelah kita mendapat, setelah kita udah hitung nih satu-satu F1X, F2X, F3X, tinggal kita hitung sigma fx-nya. Jadi dari F1X tambah F2X tambah F3X. F1X 1,5 tambah 1,5 tambah 6 ya. Sama dengan, sorry karena dia ke belakang nih, dia ke belakang, aku lupa ya. Kalau misalnya kalau dia vektornya ke belakang, itu berarti dia min. Karena ingat matematika guys. Kalau kuadran satu, dua, ada 4 kuadran. Satu, dua, tiga, dan 4. Satu itu adalah plus, plus. Baru kebalikannya. Di yang ketiga dia berbanding terbalik. Dia adalah min dan min. Kalau misalnya ini dia adalah min, y-nya min, berarti y-nya plus. Berarti kalau ini apa dia guys? Berarti dia adalah plus, ini dia min. X-nya plus, y-nya min ya guys. Berarti X-nya min. Min 6 guys. Sorry, lupa. Min 6. Jadi satu setengah, sorry, satu setengah tambah satu setengah kan 3. Baru 3 dikurang 6 adalah min 3n. Nah, untuk FY-nya, beda ini tinggal F1Y tambah F2Y tambah F3Y sama dengan setengah, satu setengah akar 3n tambah satu setengah akar 3n tambah 0. Dia adalah, mana tadi ya guys?
Jangan lupa, ini dia min. Kenapa? Karena dia di kuadran 4. Y-nya adalah min ya. Y-nya adalah min. Oke, jadi satu satu setengah akar 3N dikurang satu setengah akar 3N ya hasilnya nol guys. Jadi untuk resultannya adalah sigma fx tambah sigma fy sama dengan 3 kuadrat, sorry, sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Nah, udah. Jadi 9. Hasilnya resultannya 3 guys. Nah, untuk menghitung arah resultannya ya, tentukan arahnya. Tentukan arahnya di sini deh. Tentukan arahnya adalah tan sama dengan sigma fy per sigma fx. Sigma fy tadi berapa? 0. Sigma fx dia adalah 3. Min 3. Ya, ini sih nggak bisa ya guys. Jadi dia tannya adalah 0 derajat. Tan tetanya, sorry, kok 0 derajat? Ya, tan tetanya 0 guys. Nggak bisa dipecat stabilonya. Nah, ini udah maaf, teman-teman ya. Tan teta sampai 0 derajat. Udah deh kelar. Hasilnya ini. Jadi itulah eh, pembahasan remedial pH fisika. Saya terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya kurang jelas atau apa bisa komentar saja atau private chat saya lewat WA atau komen di komentar YouTube. Siap, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih. Dadah teman-teman.